Ratusan siswa di Ngawi, Jawa Timur, Garut, Jawa Barat terpaksa dilarikan ke puskesmas usai santap MBG. Ya, sementara di Agam, Sumatera Barat tidak hanya siswa, pemirsa, balita dan juga orang tua keracunan usai menu makan bergizi gratis. Kepanikan terjadi di SMKN 1, Kecamatan Sine setelah 51 siswa mengalami sakit perut dan mual Rabu siang. 35 diantaranya harus dirawat di sejumlah puskesmas sekitar sekolah untuk mendapat perawatan khusus karena kondisinya melemah. Diduga mereka mengalami keracunan usai menyantap menu masakan berupa ayam lada hitam dari paket MBG. Menurut keterangan salah satu wali murid, gejala awal dimulai sejak Selasa malam berupa sakit perut, mual, kepala pusing hingga pagi hari. Namun para siswa yang terdampak masih berupaya masuk sekolah hingga di tengah pelajaran terpaksa harus dilarikan ke puskesmas. Ya kan nggak tahu ada gejala makan itu, dikira perut sakit biasa gitu. Tapi ternyata teman-teman juga hal yang sama. Iya. Saat ini Pemkab Ngawi melalui Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan para siswa yang diduga keracunan tersebut. Sementara itu, korban keracunan massal siswa di Kecamatan Kadungora, Garut bertambah menjadi 148 siswa. Korban berasal dari 4 sekolah, SMP Negeri 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, SDN 3 Talagasari, dan SMA An-Nisa. Korban keracunan yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora berjumlah 59 orang, di Puskesmas Leles sebanyak 33 orang, di RSUD Dr. Slamet Garut 3 orang, dan pasien rawat jalan berjumlah 53 orang. Keracunan tak hanya menimpa siswa saja, melainkan seorang penjaga sekolah pun menjadi korban. Ada rasa yang aneh nggak pas diminum susunya itu? Nggak ada, biasa. Jadi rasanya apa aja Pak tadi yang dirasa? Gejala susu aja gitu? Mual, ini ngayar, jantan, punya rasa muntah 2 kali. Ia mengalami gejala yang sama, langsung lemas, mual, dan pusing usai menyantap susu bantal menu MBG jatah pelajar yang tidak hadir sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus keracunan massal di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Sebanyak 86 orang korban keracunan setelah mengkonsumsi nasi goreng program makan bergizi gratis atau MBG yang diolah di dapur SPPG Kampuang Tangah. Korban terdiri dari 57 siswa, 6 guru, 2 orang tua, dan 21 warga lainnya. Para korban mengalami gejala demam tinggi, muntah, diare berulang, dan sakit perut yang cukup parah. Seluruh korban dirawat di RSUD Lubuk Basung, RSIA Rizky Bunda, Puskesmas Manggopoh, dan Puskesmas Lubuk Basung. Beni Warlis, Bupati Agam, menegaskan status KLB diberlakukan agar seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah serta penanganan darurat dilakukan lebih maksimal. Sekarang SPP kita tidak mempunyai ini, hanya 2 dari 9. Nah, jadi ini jadi evaluasi. Nah, kemudian korban yang hari ini karena sudah kita nyatakan KLB ini ditanggung oleh pemerintah, yang BPJS ditanggung oleh Pemda. Jadi mereka tidak perlu memikirkan apa-apa juga karena sudah ditanggung. Nah, kemudian untuk dapur ini kita stop dulu Pak ya. Stop dulu. Dan besok kita konsultasi dengan PGN, saya akan rapat besok di Padang dengan PGN di seluruh daerah. Nah, kita akan sampaikan apa langkah selanjutnya kita tunggu dari PGN. Pemerintah Kabupaten Agam juga menutup sementara dapur MBG Kampuang Tangah hingga hasil penyelidikan makanan yang diduga memicu keracunan selesai. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap cucunya di Yogyakarta juga menjadi korban keracunan program makan bergizi gratis. Mahfud menegaskan korban keracunan MBG bukan hanya persoalan angka, namun juga menyangkut nyawa dan keselamatan anak-anak.
Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah yang 6 dan kakaknya gitu. Kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017%. Kata Presiden. Iya kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa kan? Menyangkut kesehatan. Ini jadi bukan persoalan angka Pak. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Tapi begini Mas Rizal. Program makan bergizi gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya. Bisa difahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Tetapi memang perlu diperbaiki, tata kelolanya ini kan tidak jelas ya. Perlu atau mendesak diperbaiki? Mendesak. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Pada tingkat bawah. Pemerintah daerah tidak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan. Tapi begitu ada masalah keracunan, mereka yang turun. Sementara itu pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan permohonan maaf terkait cucu Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD yang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Yogyakarta. Cucunya Prof. Mahfud di Jogja ikut keracunan MBG, Pak. Prof. Mahfud sudah menyampaikan ini dan dia mengkritik tata kelola MBG gitu. Ya kami mohon maaf atas hal itu dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait dengan sistem dan tata kelola ya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dicecar sejumlah pertanyaan terkait dengan pengawasan program makan bergizi gratis dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Salah satunya adalah terkait dengan penerbitan peraturan presiden yang dinilai lamban. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto melontarkan kritik pedas terhadap lambannya penerbitan peraturan presiden tentang pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Edi Wuryanto meminta peraturan presiden terkait tata kelola program MBG agar segera diterbitkan. Edi juga menegaskan tugas parlemen adalah berbicara dan mengkritik. Jika tidak, publik akan mempertanyakan kinerja DPR, terutama di tengah maraknya kasus keracunan MBG. Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa peraturan presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis sedang diselesaikan dan diharapkan segera terbit pada pekan ini. Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Dan Hindayana menyampaikan terdapat sejumlah hal yang akan diatur dalam peraturan presiden tersebut. Peraturan presiden itu penting untuk segera diterbitkan demi memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta penertiban sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program Makanan Bergizi Gratis dipercepat. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM dan juga standar proses pengolahan makanan. Menkes mengungkapkan percepatan sertifikasi layak higien dan sanitasi penting bagi seluruh dapur MBG agar makanan yang dihasilkan berkualitas. Nantinya proses sertifikasi dapur MBG akan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu, supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, nanti akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk minta menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta dengan SDM yang mengelolanya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengungkapkan, mayoritas satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terkait kejadian keracunan makanan program makan bergizi gratis belum lama beroperasi. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan BPOM terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian luar biasa keracunan pangan MBG periode Agustus-September 2025. Data mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. Merujuk temuan yang ada, BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kejadian terjadinya masalah ratusan kasus dan ribuan anak-anak kita jadi korban karena di SPPG-nya yang menjadi problem, dan mungkin mayoritas dari mereka belum memiliki sertifikat layak hygiene sanitation. Slide berikutnya saya kira supaya dicepatkan, yaitu SPPG sebagai konteks yang kita kerjasamakan. Ternyata betul data ini menunjukkan dari 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi, ternyata itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini, sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli sampai dengan September awal ini itu meningkat karena masalahnya di SPPG tersebut. BPOM menegaskan bahwa kejadian luar biasa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dinilai mutlak agar program MBG benar-benar dapat menjamin kesehatan anak-anak di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.